Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Selamat datang nih di channel kami. Hari ini hari apa ya? Hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Ya, oke, hari ini kita kasih nama program kita setiap Rabu apa? Amazing Wednesday with Lord Jesus. Rabu yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang baik untuk kami berjumpa kembali di channel ini. Kiranya apa yang akan kami bahas hari ini menjadi berkat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Nah, hari ini nih kita mau bahas tentang otak manusia nih, sayang nih. Ya. Kan? Dari buku-buku yang kita baca, kita simpulin supaya jadi berkat ya buat kita semua. Ya. Otak manusia nggak sama dengan komputer, setuju nggak? Setuju. Ya, kenapa? Karena cara kerjanya komputer tuh diprogram dulu kan sama manusia. Sementara otak kita itu ditentukan oleh otak sendiri. Ya. Jadi lebih canggih, lebih keren. Nah, otak manusia ini juga mengatur semua kegiatan yang kita kerjain nih sayang nih. Termasuk kegiatan dalam proses berpikir dan juga gerak tubuh. Terus otak kita juga menentukan reaksi terhadap kejadian. Misalnya kalau kita jatuh sakit, nah otak kita tuh kasih tau kita di mana bagian tubuh kita yang sakit. Ya. Terus dalam otak kita ini itu terdiri dari sel-sel fungsional yang namanya neuron. Pernah dengar neuron nggak, sayang? Pernah. Pernah ya. Pernah. Dan juga neuroglia atau sel-sel penunjangnya. Yes. Nah, di usia 18 tahun katanya nih, kata penelitian ya, kata buku yang kita baca, tuh manusia ada 100 miliar neuron dan 5 triliun neuroglia. Wow. Nah, neuron-neuron ini tuh saling berkomunikasi. Ya, jadi nyambung gitu. Makanya kalau orang diajak ngobrol nggak nyambung, nggak mudeng, dibilang nggak nyambung loh gitu kan ya. Karena apa? Dia nggak ada komunikasi. Neuron-neuron ini saling berkomunikasi sehingga dia jalur hubungannya atau sambungannya tuh terbentuk sepanjang hidup manusia ini, sesuai dengan pola hidup atau kebiasaan. Maksudnya gini, kegiatan tertentu dalam proses berpikir ataupun gerak tubuh manusia ini itu akan menjadi pola sambung menyambung neuron-neuron ini. Contohnya misalnya gini ya, kegiatan yang sering dilakukan, misalnya ngetik nih. Kita kalau ngetik handphone ya kan, semakin lama semakin canggih kan. Kadang-kadang kita nggak ngeliat handphone kita tuh, langsung aja tahu di mana A, di mana B, di mana C. Kayak canggih. Terus bersepeda awalnya jatuh ya, tapi lama-lama canggih. Dan kita melakukannya tuh udah kayak nggak konsentrasi penuh di situ gitu. Kita bisa ngerjain ngetik tuh sambil ngobrol gitu kan, sepeda tuh sambil ngobrol kayak gitu. Kenapa? Karena sering dilakukan tuh jadi kuat polanya. Pola si neuron-neuron yang saling menyambung ini. Ini kegiatan fisik. Nah, ada juga kan kegiatan mental kan, proses berpikir ya. Kegiatan mental. Misalnya kalau kita berpikir positif nih sayang nih. Kita melatih, kita sering berpikir positif. Maka kita juga akan terus berpikir positif dalam setiap keadaan. Ya. Kita secara didorong untuk berpikir positif. Yuk. Itu asik tuh, ya kan? Nah, pikiran kita nih itu merupakan hasil kerja dari sel-sel otak nih, ya kan? Pikiran kita akan menghasilkan perbuatan. Nah, perbuatan yang diulang-ulang itu akan menghasilkan kebiasaan. Nah, kebiasaan kita ini akhirnya jadi tabiat kita, gitu kan? Contoh misalnya kita berpikiran jahat, maka perbuatan kita pasti jahat, ya kan? Diulang-ulang, akhirnya kebiasaan buruk, akhirnya tabiatnya juga jadi nggak bagus. Misalnya perbuatan bohong sering diulang-ulang, akhirnya jadi kebiasaan tukang bohong, gitu kan? Jadi dia tabiatnya udah dicap jadi tukang bohong. Misalnya lagi perbuatan misalnya malas diulang-ulang, gitu kan? Nah, jadi manusia ini bertanggung jawab nih sayangnya atas pembentukan tabiatnya sendiri. Karena apa? Karena manusia itu diberikan kebebasan atau punya kuasa untuk memilih apa yang patut dipikirkan, ya kan? Nah, makanya firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 demikian bunyinya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi yang perlu kita pikirin nih, firman Tuhan tegesin di Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang adil, mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang
disebut kebajikan dan patut dan dipuji. patut dipuji. Pikirkanlah Karena semuanya itu, maka perbuatan kita dan akan menjadikan, dan perbuatan kita akan baik, diulang-ulang menjadi kebiasaan baik, tabiat baik, dan akhirnya kita karakter kita jadi seperti karakter Kristus. Amin. Nah, amin. Jadi pikirkanlah yang ini saja. Yes. Oke, sampai jumpa ya di Rabu depan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.